Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga harus tetap semangat ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Setelah menyimak video pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami penjelasan tentang definisi halal dan haram, menyebutkan dasar hukum halal dan haram, dan menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi halal dan haram. Definisi halal dan haram terbagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Definisi halal secara umum adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperbolehkan dengan sah. Ada juga yang mendefinisikan hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Definisi halal secara khusus adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Jadi, secara sederhana, halal bisa diartikan segala sesuatu yang dibolehkan atau yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sedangkan definisi haram secara umum adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan bahwa haram adalah segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan. Sedangkan definisi haram secara khusus adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Sudah pastinya hukum halal dan haram ada di dalam Al-Quran. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87 tentang hukum halal dan haram. Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis atau As-Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Dasar hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad?
Ijtihad itu berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada, yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa secara tidak semua jawabatan atau suatu pertanyaan disebut fatwa. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau sering kita sebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Materi ketiga yang akan kita bahas itu sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama dari sebab halal dan haram yaitu menurut zat asalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi, sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Allah telah menegaskan bahwa hukum daging babi, darah babi, atau bangkai, darah hewan lainnya, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu adalah haram. Dan itu sudah jelas sesuai zat asalnya. Sebab halal dan haram yang kedua yaitu berdasarkan sifat asalnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat dan cara dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Karena perbuatan itu sudah buruk dari awalnya, sudah haram dari awalnya. Sebab-sebab halal dan haram yang ketiga yaitu berdasarkan prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Begitu juga sesuatu zat dan sifat asalnya baik. Jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut hukumnya haram. Baik, jadi anak-anakku yang solih-solihah, kesimpulan dari hari ini, hukum halal dan haram itu, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dibolehkan. Sedangkan yang dimaksud dengan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Hukum halal dan haram, dasar hukumnya itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad atau fatwa ulama. Sedangkan sebab-sebab halal dan haram itu terbagi 3, berdasarkan zat asalnya, sifat asalnya, dan proses pembuatan atau usaha. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dengan menyimak video pembelajaran kali ini bisa mengerti tentang hukum halal dan haram. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.